Karakter itu nopo. Nek watu iso diobati, nek wadah ada gitu ya, nggak bisa diobati katanya. Begini di tahun di apa nih, di tahun baru 1445 Hijriah, Rasulullah itu kan hijrah nih. Nah, sesungguhnya hijrah itu intinya adalah pada bagaimana membangun sebuah karakter. Oh, sakit gini, ini lebih keras ini. Kalau orang kita bilang, kalau orang-orang itu bilang karakter itu personal branding lah. Jadi kita ini sesungguhnya tujuan kita di dunia ini innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus ke dunia ini hanya satu tugas, bagaimana untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak adalah respon tercepat kita terhadap sesuatu. Jadi kalau misalnya kita lihat orang kemudian kita senyum, berarti senyum jenengan sudah jadi karakter jenengan. Halo? Ini berarti nek saya jawab halo kok hanya lambat, gitu. Berarti belum jadi karakter. Karakter adalah segala sesuatu nek jenengan melakukan sudah tidak sadar lagi, itu karakter. Apa? Kalau kita melakukan dan kita tidak sadar melakukannya berarti sudah jadi apa? Karakter. Kok kalau saya senyum, kok saya nggak sadar bahwa saya sedang tersenyum, berarti senyum saya sudah jadi apa? Karakter. Kalau kancane lewat dirasani dengan rasani kok jenengan mboten sadar, gitu. Berarti kebiasaan rasani sudah jadi apa? Dan apa hebatnya karakter ini? Karakter itu adalah segala sesuatu yang nanti kalau jenengan ini adalah karakter itu adalah cara kita untuk sukses mulai dari dunia sampai akhirat. Jadi yang membawa kita nanti selamat atau tidak, menapa kita? Karakter kita. Janji berarti tujuan kita di dunia ini memperbaiki apa? Karakter. Sekarang jenengan nih. Orang yang sukses dengan orang yang tidak itu semua dibentuk karena apa nih? Karakternya. Kalau saya sudah punya karakter terbiasa disiplin, punya karakter terbiasa rajin, maka yang kita dapat nasib kita adalah seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya karakter malas, kemudian tidak mau kerja keras, maka itu akan membuat kita juga menjadi tidak lebih baik lagi. Ya. Berarti apa karakter itu? Segala sesuatu yang kalau kita melakukan sudah tidak sadar lagi. Dengan masjid kok rasa sadar berarti masjidnya pun jadi apa? Karakter. Kok jam 3 malam dengan tiba-tiba bangun tidak sadar berarti itu sudah jadi apa? Karakter. Dan kita ini nanti dikumpulkan atas karakter yang sama. Jadi kalau bahasa di manajemen atau bahasa di bisnis itu namanya adalah values, nilai. Jadi kita ini adalah tergantung pada nilai. Nilai itulah yang membangun karakter. Kalau orang sudah punya nilai berarti dia sangat berharga. Tapi kalau orang tidak punya nilai berarti dia tidak berharga. Jadi harga itu yang akan membuat kita menjadi berkarakter. Halo. Jadi mudah-mudahan kita bisa selalu bertemu nanti. Ini pelajaran pertama, kajian pertama ini nanti. Saya akan membuat outline-nya. Yang pertama adalah pentingnya karakter, yang kedua nanti adalah bagaimana membangunnya, ini yang penting. Dan yang terakhir nanti apa sih karakter yang harus kita lakukan supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jenengan kalau kumpul sama teman jenengan itu yang mengumpulkan apa? Nilai yang sama kan? Yang saya ini mesti kumpulnya kalian yang apa? Saya mesti, karena satu nilai,
satu value, satu karakter. Wong males niki senenge kumpul tiang rajin apa males? Males mesti. Jadi yang menyatukan kita itu adalah karakter yang sama. Makanya Allah menciptakan surga itu dengan karakter-karakter kita. Ada pintu surga yang khusus untuk orang tersenyum, Pak. Kisah senyum lewat sini gitu. Sing boten kayak pulau putih, boten jenengan lewat surga ini. Kita ini mulai dari dunia sampai akhirat itu hanya disatukan dengan nilai yang sama. Jadi kalau jenengan tanya masalah loyalitas, kenapa Anda loyal dengan seseorang, kenapa tidak dengan orang lain? Itu yang menyatukannya apa? Karakter yang sama. Terus nggak bisa dicampur karakter itu. Yang elek biasanya yang kalau orang tidak disiplin pasti dia tidak suka dengan orang yang disiplin. Ada orang yang suka ke masjid itu, ada juga orang yang tidak suka ke masjid. Jadi penonton itu. Jadi yang menyatukan kita apa? Yang menyatukan kita apa? Karakter atau nilai yang sama. Dan apapun yang jenengan capai di dunia ini dan sampai nanti di akhirat itu adalah karena nilai yang sama. Jadi kalau kita mempunyai karakter yang baik, sesungguhnya kita sedang membangun teman sejati. Kalau kita mempunyai karakter yang baik, berarti kita sedang membangun teman sejati. Kalau kita sedang mempunyai nilai yang buruk, berarti kita sedang membangun teman sejati yang buruk juga. Jadi pengawasan injil ini pengawasan yang sangat dasar yang saya ingin sampaikan. Pokoknya tujuan jenengan di dunia ini adalah harus membangun apa? Karakter. Karena yang akan dinilai oleh Allah adalah dari nilai yang kita bangun itu. Dan kalau sudah menjadi nilai, menjadi karakter, jenengan sudah tidak pernah perintahkan lagi dia. Karena dia akan membangun diri kita dan dia akan otomatis akan melakukan apapun sesuai dengan yang kita karakterkan pada diri kita. Halo. Hai. Urmilai tak? Nah ini sahabat saya namanya Pak Nurholis gitu. Jadi yang selamat datang Pak Nur di masjid saya. Halo. Hai. Halo ya. Oke. Ya, nah biar semangat saya minta kalau sama saya harus senang ya. Jadi ilmu ini akan masuk apabila jenengan merasa nolong. Yuk kita bernyanyi dulu di masjid ini ya. Dengan gembira 1, 2, 3 di sini senang. Ya gitu ya. Sambil tepuk tangan ya. Karena wajah jenengan ini belum terkarakter baik. Kalau cemberut jenengan atau tidak sadar berarti cemberutnya sudah jadi apa? Kok merasa senang masih terpaksa berarti belum jadi apa? Susah kok rasa ada berarti susah sebenarnya sudah jadi apa? Makanya harus dibangun karakter. Ya, monggo mulai 1, 2, 3 di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, senang di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya, sampun ya. Sekarang jenengan berhadapan satu sama temannya yang lain dua-dua dipakai ya. Tepat dari pasangan. Ketika saya minta jenengan cari pasangan, pasti jenengan cari pasangan yang satu karakter betul. Ada orang di dekatnya tapi moh, gitu kan? Berarti jenengan nggak senilai dengan dia. Ya, betul enten si kurun itu betul nggak? Itu yang menyatukan apa? Karakter yang satu. Saya pikir-pikir ada pilihan. Nggak bisa dipaksakan. Sampun, coba dilihat temannya. Ya Pak, mobil Pak. Sekarang tolong tempelkan tangannya di tangan temannya. Ya, yang tinggi. Kali-kali ini. Oke. Lo apanya nggak ditemani dong? Niku sih kasih tuh dibunyi ya. Nah.
Sekarang tolong pandangi temannya di depan dengan tersenyum. Nah ini jarang ngene iki. Ya bendino nang masjid tapi kadang-kadang kok itu. Sekarang silakan dipandangi wajahnya. Senyum yang indah. Mestinya dia mau ngabadikan kan iki Pak. Sinten iki? Juru kameranya sinten iki? Mulai 1 2 3. Di sini senang. Hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku Ya senang. stop. Sekarang 4 coba bisa mendengar ya. Dari 4 orang ya. Biar jamaahnya semakin kuat. Ayo pangkat betul lingkaran gini monggo. Niki monggo bapak-bapak diikuti permainan. 4 orang. Nah biasanya nek format tinggi tumpenge lebet ngoten iki. Nah ini panitianya nggak ada tumpengnya ini hari ini ya. Ya silakan ditempelkan tangannya. Pemanjang nggih. Nah. Pakai betul. Kerjaannya barang biaya. Mana-mana hatiku senang la la la. La 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 la, la la la, la la la. Yes, stop. Jenengan kenal boten kalian nama-nama teman jenengan ini? Bon, halo. Karakter pertama yang harus dibangun adalah jadilah pribadi yang senang. Apa? Senang. Jadi pribadi yang apa? Lain syakartum, nasi dan laku. Nek jenengan senang, Allah akan tambah terus. Jadi pertama harus menjadi pribadi yang kan apa? Senang. Karena senang itu akan melahirkan semangat. Lihat orang-orang yang semangat, pasti dia pribadi yang apa? Senang pasti. Lihat siapa yang semangat ke masjid, pasti dia pribadi yang senang. Jenengan nek wis nglokro, mesti mboten apa? Mboten semangat. Pun apa mau jenengan jadi profesi apapun, kalau sudah lokro, serama, masjid Pak boten bener dia mau ya. Jadi awali dengan apa? Senang. Nanti kalau saya teriakan Anur, teriak apa? Senang. Senang itu aja nih pripun? Nah ini. Dan senyumnya orang yang senang adalah ketika dia bilang cheese. Oh, 1 2 3. Cheese. Senyumnya orang Islam itu bilang cheese. Ayo 1 2 3. Cheese. Jangan. Mulai tadi ini ketemu tombol ini kan. Suka nginjak Bu, cheese. Kita ayo kita. Terus saya kita dingin nih latihan. Bilang apa? Ngene mono angel oke. Ora mesem ringis. Cheese, ayo 1 2 3. Cheese. Nah, itu sing tasih cos loh. Cheese itu harus 2 7. Napa? Kalau senyum harus tarik bibir kita ke kiri 2 cm dan ke kanan 2 cm. 2 2. Ayo. Bilang apa mau? Cheese. Tapi cheese yang benar tarik ke kiri pinten? 2 cm. Ke kanan pinten? Senyum itu harus selama 7 detik. Nah, ini kan jarang tuh ilmu materi kita. Senyum yang baik harus berapa lama?
Segengijan Bu, cis, hitung piyambak, gitu. Selama berapa lama? 7 detik. Kalau kurang 7 detik, maka membuat orang tidak ramah. Injing Bu, cis, gitu. Cepat kembali. Ya, kembali lagi ke pasangannya. Ya, senyum sekarang. Ya, nanti pasangannya coba, ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu. Ya, nonton ya. Ya. Selama berapa lama? Jangan sampai ke kanan 1 cm, ke kiri 2 cm. Ya, harus imbang gitu. Jadilah pribadi yang apa pertama? Senang. Karena senang akan melahirkan apa? Semangat akan melahirkan sukses. Saya tanya, siapa di masjid ini yang ingin menjadi orang sukses? Berarti syaratnya kudu apa? Cis. Semangat. Ben semangat kudu apa? Cis. Senang. Ben senang kudu apa? Cis. Senang. Senang. Semangat. Nggih. Nek pas kula bilang semangat enten nggih. Senang. Semangat. Sukses. Sukses niku ten dhuwur. Siapa yang mau sukses? Berarti ten dhuwur nggih. Jadi pedagang sukses, jadi trainer kados kula sukses, jadi guru seperti Pak Nur sukses, jadi apapun jenengan harus menjadi pribadi yang apa? Sukses. Cuma syarat sukses harus apa? Semangat. Nah, untuk semangat ya. Lihat orang-orang yang sukses, pasti wajahnya adalah sumringah. Iya. Lihat pedagang-pedagang yang sukses di pasar, mesti gitu. Iya. Nopo. Betul kan ngeten. Nopo betul pasti. Nah, iki melayu kabeh. Sebagai orang tua, tunjukkan bahwa dirimu adalah orang tua yang semangat sehingga anak-anakmu menjadi pribadi yang apa? Ayo les sholat lagi. Nah, Bapak wira semangat gitu. Nah, untuk semangat harus nopo? Senang. Sekarang saya tanya kepada jenengan, apa syarat untuk senang? Belum mulai masuk kok, virusnya. Iki mangke mulai mriki casis lho. Senang niku ketika jenengan, ya sekarang kita lihat nih, jenengan bersyukur. Saya tanya, apakah semua sudah dicukupi oleh Allah? Allahul kafi. Semua dicukupi oleh sinten? Allah. Apakah oksigen kita ini kita beli, kawan-kawan? Ada tiap hari? Dengan pernah berhitung sehari berapa habisnya? Saya menghitung kebutuhan oksigen dan nitrogen kita sehari, oksigen dan nitrogen kita sehari itu adalah kita menghasilkan 158 juta. Larang berapa boten? Sekarang saya tanya, gaji jenengan yang tak boten? Berarti gaji jenengan sebulan lagi kayak tuku oksigen sedino boten cukup. Laras boten? Nggih, niki gratis boten? Dengan pernah rebutan oksigen kali konco jenengan. Iki baikku, ayo rono. Boten. Kan mesti kan itu ada semuanya. Matahari tiap hari terbit boten? Pernah nggak terlambat seperti jenengan? Terus dia ngomongnya, aku tidak kira terbit ya. Nah, mati semua di dunia ini. Semua itu gratis diberikan oleh Allah. Kedipan mata jenengan ini pernah nggak jenengan protes sama Allah? Enak sekali kan, pas kan? Terus jenengan protes gini, katanya kurang cepat ya Allah. Jenengan kira kurang lagi. Semua ini adalah keindahan, kenikmatan dan itu harus perlu diapakan? Disyukur. Jadilah orang bangun pagi, mestinya nek bangun pagi langsung bilang nopo? Masya Allah, karena hari ini adalah surga bagi kita. Ampun sedih, ampun susah ya. Karena semuanya sudah indah. Allah sudah menciptakan dengan sangat luar biasa. Maka yang ada harus apa? Syukur. Jangan gara-gara jenengan gajinya rapas, kemudian gondok tiap hari sampai Gusti Allah bingung lihat wajah jenengan. Iki diapa? Iki bendino kok susah, gitu.
sampai Gusti Allah sedih nggak jenengan. Oh tak cabut toh nyawane. Nah, kan repot jenengan. Maka pagi tunjukkan ke Allah bahwa jenengan senang. Ya, pertama harus apa? Senang. Senang akan melahirkan apa? Semangat. Semangat akan melahirkan apa? Siapa yang ingin jadi sukses? Yes. Ini cita-cita banyak orang adalah selalu bilang ingin menjadi orang apa? Sukses. Tapi jangan kawan, terakhir dengan harus menjadi mulia. Menjadi apa? Karena surga bukan tempatnya orang sukses. Surga tempatnya orang mulia. Itulah ada neraka. Sehingga mulia berpotensi nanti neraka. Maka jenengan mulai dari dunia harus menjadi ahli surga. Latihan jadi ahli. Jadilah pribadi yang apa? Mulia. Jadi saya bilang tadi, senang, semangat, mulia. Harus gitu. Jangan hanya terakhir pada apa? Sukses. Sukses wajib, tapi akhir dengan apa? Mulia. Pertanyaan saya sekarang, mulia di mana? Mulia di mana? Nek saya jalan-jalan di Bangjo, ada orang yang minta jenengan kasih, jenengan orang sukses atau mulia? Oke, good. Catat ya. Jenengan lihat tetangga jenengan susah, jenengan paranin, jenengan kasih uang, jenengan sukses atau mulia? Oke. Jenengan lihat ada orang kok kelihatannya perlu bantuan, jenengan bantu, itu sukses atau mulia? Yang jangan memiliki sih masuk surga. Itulah Allah mengatakan, khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik engkau adalah yang paling bermanfaat buat siapa? Orang lain. Siapa di antara kita yang sudah mulia? Latihan ya. Latihan respect terhadap lingkungan kita. Ada yang perlu bantuan kita bantu. Kita bantu tanpa pamrih, ya. Itu berarti kita menjadi pribadi yang apa? Mulia. Mulia berarti apa? Berbagi. Titik. Mulia berarti apa? Berbagi. Jadi nanti apa? Senang, loh, mulia kok berbagi? Jadi nanti kalau saya teriakan wujud An-Nur, senang, semangat, sukses. Bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Yakin bisa. Yakin. Luar biasa. Ya udah kalau keluar ujian nih. Apa tadi? Senang, bisa, harus bisa, pasti bisa, yakin. Luar. Bukan kesombongan. Itu hanya untuk diri jenengan. Apa-apa kudu ngomong iso. Napa? Iso. Apa-apa kudu ngomong napa? Iso. Apapun masalahmu bilang apa? Bisa. Inna allamal insana ma lam ya'lam. Yang jenengan ngomong iso Gusti Allah bisa. Otak jenengan ini dasar luar biasa. Miliaran komputer mereka. Ini didesain untuk menyelesaikan semua masalah sampai jenengan meninggal. Saya tanya, sampai hari ini masih ditemukan sesuatu yang baru, betul? Apakah HP terbarukan? Gara-gara orang bilang apa? Bisa. Ketika jenengan bilang bisa, maka semua selesai. Tapi begitu jenengan bilang tidak bisa, kematian di situ ada. Maka apapun bilang apa? Kudu ngomong iso. Orang Islam itu harus selalu bilang apa? Bisa. Inna ma'al apa artinya? Sesungguhnya bersama loh ya, bukan dibalik loh ya. Di situ ma'a artinya apa? Bersama kebaikan, bersama kesulitan itu ada apa? Nah saya tanya, berarti jalannya bareng atau ada di depan di belakang? Bareng. Fokus kita kesulitannya atau kemudahannya? Selama ini Mangel banget. Kalau fokusnya
ke yang sulit, maka yang muncul sulit. Maka apapun bayangkan apanya ibu-ibu. Bayangkan mudahnya. Apapun bayangkan apanya. Pak, administrasi gampang nak. Utang tonggomu. Ya enggak? Ini uang gak ada gimana? Gampang. Ada teman. Selalu bilang apa? Allah. Ayo latihan 1, 2, 3. Allah. Langsung otak kita akan memproses seperti itu. Ya. Halo. Berarti katakan apa kawan? Gampang. Bisa. Karena otak kita ini dasar luar biasa. Yang menemukan lampu ini seluruh siapa? Betul. Karena dia bilang bisa. Iya langsung mabuk gitu ya. Ada insting dulu namanya. Dia melakukan penelitian sampai menemukan lampu itu. Ya. Itu sampai penelitian ke berapa? 8.000 kali baru ditemukan. Karena bilang apa dia? Sampai ketemu, kudus sampai ketemu. Bayangkan penelitian ketiga, mereka putus asa, dia putus asa. Allah, ra ketemu, ra pakai. Maka nggak ada listrik sampai sekarang. Kita semangat orang Islam cuma satu ketika bilang apa? Bisa. Apapun bilang apa kawan? Bisa. Halo. Senang? Bisa? Harus bisa. Pasti bisa. Yakin bisa? Luar biasa. Mantap ya? Nah itu berarti ke Allah semuanya. Pun sekarang berdiri, ayo. Berdiri semuanya, ayo. Ya. Latihan kita ya. Sampai masjid ini bergetar ya. Ayo. Kalau saya teriakan An-Nur, maka jawabannya apa tadi? Senang. Senang, semangat, sukses, mulia, terus bisa, harus bisa, pasti bisa, yakin bisa, luar biasa. Ya. Bukan biasa di luar gitu. Ini gue biar kenal ini. 1, 2, 3. Masjid An-Nur. Belum jadi karakter. Ada masih pinggir ya. Gimana tadi? Senang, semangat, sukses, mulia. Pas mulia apa? Bisa. Itu ya. Mulia gerakannya berbagi ya. Terus langsung bisa, harus bisa, masih bisa, yakin bisa, luar biasa. Pak dengar Pak, dengan pinggir ngomong. Takdirnya harus bisa. Jadi jangan diulangi. Kalau Masjid An-Nur jawabnya senang, semangat, sukses, mulia, bisa, pasti bisa, harus dulu bisa, harus bisa, pasti bisa, yakin bisa, luar biasa. Mari dimulai. Masjid An-Nur, semangat, sukses, mulia, bisa, harus bisa, pasti bisa, yakin bisa, luar biasa. Sinten mari, sing paling sepuh sinten? Mbak, jenengan nuju sinten, Mbak? Jenengan nuju sinten sing maju? Oh, akhirnya maju ya. Tugas jenengan mau teriak Masjid An-Nur. Masjid An-Nur. Masjid An-Nur. Semangat, sukses, mulia, bisa, harus bisa, pasti bisa, yakin bisa, luar biasa. Ini kan yakin senang. Tapi durasinya terlalu lama kawan-kawan. Boleh
agak cepat gitu gitu. Masih mikir. Nah, contohnya ya. Masih Tanur langsung bilang senang, semangat, sukses, mulia, bisa, harus bisa, pasti bisa, yakin bisa, luar biasa. Masih mikir. Ayo 1, 2, 3. Masih Tanur. Tepuk tangan yang baik itu di depan dan harus sakit telapak tangannya. Kenapa begitu? Itu adalah obat stroke. Obat apa? Nanti si tua-tua sering-sering tepuk tangan ya. Agak sakit ya. Nah, kita membuatnya menjadi. Bon, silakan enggak. Niki sampai jam itu tuh jadi ini. Lanjut apa botan? Lanjut ya. Itu baru kulitnya ya. Masih tangan. Mau senang toh? Gak ada lagi tanya gitu. Makanya dihafal gitu. Saya akan bicara tentang values atau tentang culture atau tentang karakter. Jadi apa sih sebetulnya karakter? Karakter itu adalah pembeda antara satu orang dengan orang lain. Saya ulangi, karakter itu apa? Pembeda. Itu berarti menjadi personal branding. Bapak Ibu, di tahun-tahun sekarang ini, di zaman milenial ini, semua orang harus punya branding. Karena itulah daya jual mereka. Daya jual mereka adalah dari branding dia. Kenapa wanita itu memilih saya kok nggak memilih laki-laki yang lain? Itu karena value saya, karena nilai saya, karena branding saya. Padahal cara rambutnya bodoh, gitu. Kalau jenengan nggak punya nilai, nggak punya value, berarti jenengan tidak bernilai. Kalau jenengan nggak punya nilai, berarti jenengan tidak bernilai. Contoh kecil, jenengan jualan barang A, gitu. Orang membeli sesuatu, kalau orang percaya jenengan itu bukan lagi pada produknya, tapi dengan siapa yang menjualnya. Makanya sering saya katakan, jangan jual produk Anda sebelum Anda berhasil menjual diri Anda. Dirimu aja gak laku, apalagi jadi kekuatan kita itu, ya itu adalah pada siapanya? Diri. Dan siapa dirimu? Karaktermu. Dan apa membangun karakter? Itu adalah nilai. Adalah nilai-nilai yang Anda masukkan kepada diri kita. Maka kalau survei dengan mau tinggi, maka Anda harus mengisi diri Anda dengan apa? Nilai. Rasulullah berhasil karena apa? Nilai apa yang pertama sebelum Islam? Ada. Dipercaya bro. Al-Amin bro. Itu karakter dan itu menjadi personal branding Rasulullah. Sampai musuh-musuhnya mengatakan, "Nek saya ngomong Muhammad, terus percaya baik." Padahal dia adalah musuhnya. Ayo, sampai musuhnya aja mengakui kehebatan dia. Karena apa ya? Nilai. Berarti jenengan kalau nggak laku, nggak payu, nggak dipercaya sama tetangga jenengan, berarti janjinya jenengan tidak punya apa? Nilai. Selesai kan? Nah sekarang tanya pada diri kita masing-masing, nilai apa yang kira-kira nanti ketika jenengan dipanggil Allah yang bisa jenengan banggakan? Karena kita akan ditanya itu oleh Allah. Bukan hasil akhir podo-podo oleh duit 1 juta, yang satu dengan values mencuri, yang satu dengan kejujuran. Nah Gusti Allah mau nilai ini hasil akhir, bukan pada nilainya, maka semua orang bisa menggunakan nilai yang buruk. Itulah kenapa Rasulullah disuruh diutus ke bumi, gitu. Apa tadi tujuannya? Buistu, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hijrah itu bermakna move on, kawan. Move on itu dari nilai buruk menuju nilai yang apa? Baik.
masjid ini sebagai indikator. Orang-orang yang bernilai patuh, takwa, itu pasti dia akan rajin ke sini, ya lah. Jadi semua tergantung dari apanya yang pertama, nilai. Halo. Hai. Ada teman saya yang dia hanya punya satu nilai jujur, disiplin. Maka kemanapun dibilang, oh si Pur sing disiplin kayak. Sampai kalau disebut nama jenengan, kok yang muncul adalah karakter itu, itulah Anda. Oke? Oh, Fatih yang muda tersenyum itu sudah meninggal. Berarti nilai saya apa? Sang tersenyum itu. Makanya Allah menciptakan pintu senyum di surga. Wahai kau yang punya value senyum, masuklah dari pintu surga. Wahai kau yang punya nilai, yang punya karakter duka, kamu masuk dari pintu duka. Jadi kita semua nanti disatukan atas nilai yang sama. Halo. Hai. Sekarang masalahnya apa? Iya, caranya bangun. Bagaimana supaya kita mempunyai values itu? Karena menurut saya, pengalaman saya, diri saya, membesarkan anak-anak saya, membuat dia menjadi orang-orang yang berhasil, mulia dan sebagainya. Satu syarat bangun dia apanya? Nilai. Apa? Nilai. Karena apapun tujuan Anda, pasti dasar terakhir adalah nilai. Kenapa? Nilai. Nah, nilai itu apa? Nilai itu adalah, culture itu adalah value yang kalau kita melakukan sudah tidak sadar lagi. Contoh gitu, kalau jenengan disiplin kok jenengan nggak sadar, berarti disiplinmu sudah jadi budaya, sudah jadi karakter kita. Nah, proses memasukkan nilai ke tubuh kita itu namanya membudayakan. Sampai jenengan betul apa? Sadar. Apapun yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, hampir 80% penelitian mengatakan kita bukan digerakkan oleh kesadaran kita, tapi kita digerakkan oleh ketidaksadaran kita. Coba kecil saja, bangun tidur, ada yang ke kamar mandi mau pipis balik mana dan dia nggak sadar, betul? Tur. Itu sudah jadi apa berarti? Karakter dia sudah menjadi values dia. Ya. Ada yang kemudian wudhu dan sholat dan dia nggak sadar melakukan itu, urutannya itu berarti sudah menjadi budaya dia. Ya, ini berarti nilai yang kalau kita melakukan sudah tidak sadar berarti itu sudah menjadi budaya kita. Pembudayaannya itulah membangun sebuah karakter. Halo. Hai. Kebiasaan, ya, harus dibiasakan. Sekarang ngeten nggih, kapankah jenengan dikatakan pemain bola? Kapankah dikatakan jenengan itu menjadi pemanah? Kapankah katakan Anda itu seorang penyanyi? Ketika jenengan melakukan itu terus-menerus, betul? Bisa nggak saya katakan bahwa dia adalah penembak ketika dia baru sekali nembak? Tidak. Bisakah kita katakan bahwa dia adalah pebulu tangkis hanya megang raket sekali? Tidak. Karakter itu tercipta ketika jenengan melakukan secara terus-menerus sampai orang mengatakan, oh sanksi disiplin itu. Berarti dia sudah melakukan melampaui batas sampai dia melakukan sudah tidak sadar lagi. Okay. Nah, prosesnya begini, values itu. Ya, values itu kan ada baik, ada jujur, ada macam-macam ya. Ini adalah nilai. Kemudian berarti karakter itu adalah memudayakan values. Jadi membuat yang tadinya yang kita tadinya menjadi milik umum dan kita masukkan kepada diri kita sampai kita tidak sadar melakukan, berarti itulah yang kita masuk dengan karakter kita atau branding kita melalui pembudayaannya. Okay. Butuh berapa lama sebetulnya untuk membangun sebuah values ini? Gitu? 21 hari. Nah ini intinya gini. Kalau jenengan melakukan sholat
disiplin selama berapa lama? 21 hari tanpa putus, maka dengan otomatis itu akan menjadi budaya Anda. Kebiasaan Anda itu harus melampaui berapa lama, kawan? Kalau kurang, jangan harap Anda akan bisa merubah diri Anda. Berapa kali jenengan gagal diet? Sederhana saja. Karena jenengan tidak bisa melampaui berapa lama? Semangatin seminggu. Seminggu itu belum bisa membuat diri Anda menjadi habit Anda, belum bisa menjadi budaya Anda. Kalau ingin membudayakan values harus berapa lama? Lebih dari berapa lama? 21 hari. Dan tidak boleh apa? Putus. Kok putus sehari harus pulang dari kapan? Dari awal. Oh itu, teorinya cuma satu itu. Sesederhana itu. Karena di dalam tubuh kita ada namanya myelin, Bapak Ibu. Myelin itu adalah otot kebiasaan. Kalau dia dilatih, dia akan menjadi semakin kuat. Dan dia butuh latihan berapa lama? 21 hari. Lihat, kalau jenengan mau melatih anak jenengan sholat disiplin di masjid, maka latih selama berapa lama? Setiap ada adzan, jenengan gelendeng, diam aja, nggak usah dijelaskan. Dia apa kan? Karena sholat sampai bapak gitu. Setiap ada adzan. Jenengan pada hari ke-22, ini praktek untuk anak saya yang sudah saya buktikan di berbagai perusahaan sudah saya praktekkan. Dia di hari ke-22, jenengan jangan berangkat. Dia dengan sendirinya berangkat dengan sendiri. Otomatis itulah yang saya katakan jenengan sudah punya habit. Nanti ada kan ya, berangkat kita kan? Jadi kalau jenengan ngajarin anak jenengan senyum atau ramah kepada orang, nenek tangguh salaman le, nenek tonggo senyum le, itu butuh berapa lama? Terus pertanyaannya, nek pun dadi ngoten niku Pak, saged ilang mboten? Mboten. Merokok adalah salah satu budaya. Jenengan bisa berhenti merokok tapi tidak bisa menghilangkan budaya ini tadi. Itu sudah menjadi apa? Mindset di dalam otak kita. Suatu saat jenengan stres, gitu. Dulu kancane ngerokok, jenengan nggak usah belajar dari awal, langsung bisa. Karena pernah ada di dalam, sudah ada di tubuh kita. Langsung, bosan ya Mbak. Jenengan pernah bisa naik sepeda pancal setelah ini? Sakit lah, waktu kecil lah. Kok tiba-tiba jenengan pun 30 tahun udah naik sepeda, tiba-tiba temerika itu sepeda pancal, jenengan langsung bisa belajar malih. Kenapa? Karena dulu Anda pernah melampaui berapa lama? Jadi jenengan lihat anak jenengan dulu pinter ngaji, cilik, kok remaja ini nakal, nggak masalah bro. Karena itu sudah nancep kan. Begitu usianya mau nonton ini, tua-tua nonton ini, gitu. Dan dia harus belajar membaca lagi. Gak perlu lagi belajar dari awal, karena dulu sudah pernah ada di otak. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita membangun budaya itu sejak dia ada di kecil. Di perjalanannya biasa lah, misalnya wah ini dan sebagainya. Tapi ingat, itu sudah pernah ada. Sehingga begitu ngimami, pas dia di usia 40 tahun, ya ecok waktu dia kecil, karena sudah pernah jadi apa? Karena sudah jadi apa? Budaya sudah terhabitkan seperti itu. Jadi tantangan kita berapa lama Bapak Ibu? Itulah kenapa malam-malam Lailatul Qadar jatuhnya rata-rata di atas tanggal 21. Itu membuktikan teori ini. Nah jenengan dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 21 biasa bangun malam, orang perlu mencari Lailatul Qadar. Dengan otomatis dengan terbangun. Makanya Syawal itu artinya pembuktian bahwa jenengan bisa meningkat dengan budaya jenengan yang sudah terbangun selama berapa lama? Kok sampai tanggal 22 Ciabot? Berarti ada di antara tanggal-tanggal itu jenengan bolong pasti. Saya sudah buktikan. Ya. Halo? Butuh berapa lama kawan? Dan saat-saat kita meninggal itu yang bekerja, ya jadi gini. Berarti budaya itu disampan di alam sadar maupun bawah sadar? Bawah sadar. Melalui tahap ini Pak. Kalau ditulis di dalam hati. Pertama harus diapakan?
Tidak ada habit tanpa dipaksa pada awal. Anakmu kudu mbok paksa, dirimu harus dipaksa. Ingat, keterpaksaan ini berapa lama? Cuma sebentar, ya. Orang kalau sudah dipaksa, pasti dia akan merasa apa? Terpaksa. Ayo, pertamanya diapakan dulu? Keraton itu kenapa abdi dalamnya selalu nunduk? Karena awalnya dipaksa bahwa pintunya adalah rendah. Itu cara memaksa dengan dengan strukturnya. Jadi kalau merubah kita, pertama ciptakan struktur, maka pasti akan muncul namanya kultur. Jadi yang pertama diciptakan apanya? Strukturnya. Pintunya digawe kayak, ayo jajal, jenengan tetap dhuwur gini. Menjedot mesti. Terus gini toh. Selama berapa lama? Dia dipaksa, akhirnya terpaksa nunduk. Dia dilakukan sampai berbulan-bulan. Begitu pintunya didukurkan, dia tetap nunduk, bukan karena ada raja, karena terbiasa nih ndelok pintu kau yang ini kudu gini. Padahal tinggi banget itu. Halo. Hai. Guru Anda dia bilang Allah kau ikhlajian. Ini Anda lakukan selama berapa lama? 21 hari. Ya bablas. Setiap ada adzan nggak segera ke masjid. Pertama harus diapakan kawan? Ayo latihan memaksa dirimu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa memaksa diri kita? No, bukan. Jenengan ini melo orangnya. Kita ini pribadi-pribadi yang melo. Dipaksa titik. Kita ini generasi stroberi. Tampaknya cerah ceria. Begitu kena panas diri langsung. Ngerti ya? Layu. Jadi jenengan butuh siapa kalau untuk memaksa diri Anda? Jenengan butuh orang lain, jenengan butuh teman, jenengan butuh istri Anda, jenengan butuh suami Anda untuk menjadi adjust diri Anda, menjadi wasit kalau Anda mau berubah. Ya, pertama jenengan mau? Misalnya senyum, siapa yang bisa maksa diri Anda senyum? Harus temannya. Pengen dulu aku rasa senyum, aku anggungin dia. Nah, terpaksa aku gila aku nggak mau. Ini generasi akhirnya terpaksa. Kalau sudah terpaksa, orang akan merasa bisa gara-gara terpaksa. Banyak nih kawan saya mendapati di perusahaan-perusahaan itu adalah orang-orang yang terpaksa karena harus dipaksa oleh keluarganya untuk mencari uang. Dia terpaksa harus bekerja menjadi apapun, padahal tadinya dia nggak bisa. Gara-gara terpaksa, akhirnya dia bisa. Bisa yang Anda lakukan terus-menerus akan menjadi biasa. Biasa yang akan Anda lakukan terus-menerus akan menjadi apa? Budaya. So, berapa lama kita butuh waktu? 21 hari. Oke. Mulai hari ini sampai 21 hari latih senyummu. Bilang cis 1 2 3. Cis. Nanti pulang ketemu suamimu bilang nas cis. Ini mari pengajian tambah yang sampai 21 hari ya. Ayo diapakan? Harus biar akhirnya menjadi dan menjadi langkah menuju budaya. Harus biar akhirnya menjadi dan menjadi. Proses ini itu dilakukan begini Bapak Ibu. Kita mempunyai otak yang tadinya sadar bahwa senyum harus 2, 7 plus 3 ditambahkan ya. Kalau senyum harus bilang apa tadi? 2, 7, 3. Kalau 2 tadi apa? Tarik ke kiri ke kanan 2 cm. Jangan senyum ke kiri 2 cm, ke kanan 1 cm. Nah, ya. Dan selama berapa lama? Kenapa 7 detik? Di otak kita itu ada namanya dopamin. Apa? Dopamin itu adalah hormon bahagia. Dan itu muncul ketika jenengan senyum lebih dari berapa? 7 detik. Jadi harus berapa detik? Ya. Makanya orang-orang yang suka tersenyum awet muda kenapa? Karena dia selalu memproduksi hormon apa? Kebahagiaan. Kalau kurang dari 7 detik yang ada hormon stres, maka
Makanya nek kurang senyum dari 7 detik nanti stres. Begini, ini sadar, ini nomor otak sadar, ini otak bawah sadar. Jadi selalu kita punya dua itu. Kalau jenengan senyum masih sadar berarti belum jadi habit. Tapi kalau senyum jenengan sudah tidak tahu sadari, berarti itu sudah jadi habit Anda. Kok senyum nggak sadar? Berarti senyumnya sudah digerakkan oleh alam bawah sadar. Kalau yang menggerakkan alam bawah sadar, maka gerakannya otomatis atau tidak? Otomatis. Apapun yang otomatis itu berarti sudah mengalami lebih dari berapa lama? 21. Yes, oke. Sering kan kita melihat orang kecelakaan, kalau kita bilang astagfirullah gitu kan, ada yang bilang asem kok, gitu, dan itu nggak sadar gitu. Nah sekarang saya tanya, yang mengenerate dosa itu kesengajaan atau ketidaksengajaan akhirnya? Alam sadar atau bawah sadar? Bawah sadar. Coba kita lihat. Ketika saya senyum dan saya nggak sadar karena senyumku sudah jadi apa? Dicatat oleh malaikat sebagai amal baik untuk guru. Keren kan? Aku rasa sadar baik oleh pahala. Oke, sekarang ternyata hidupku buruk. Bad habit lah. Terus yang ada di dalam karakter ini buruk. Setiap ada orang yang melihat saya hibahi dia dan saya tidak sadar karena hibah itu sudah 21 hari bagi saya. Kira-kira dicatat sebagai dosa atau pahala? Berarti pertanyaan saya, yang mengenerate pahala dan dosa itu apa? Habit Anda. Makanya hati-hati. Ini butuh berapa lama Bapak? Yes, oke. Nanti dengan kalau secara karakter maut yang bekerja ini atau ini? Yang bawah sadar. Ya hati-hati. Jadi pengucapan la ilaha illallah itu tidak kesadaran. Karena kesadaran dengan sakaratul maut itu udah nggak bekerja. Yang bekerja apa yang sering terucap? Maukah kenapa banyak orang yang dibisikkan di telinganya waktu mau meninggal nyebut Pak malam isu? Gimana? Nah, mumpung masih ada 21 hari ke depan, kita yang di sini latihan la ilaha illallah, oke? Seperti nanti hari ke-20 jangan dicabut nyawanya gitu. Langsung bisa otomatis la ilaha sambil tersenyum, gitu. Mau nyambut ya, cis. Nah, itu udah otomatis. Kata Rasulullah, tak perlahan kalau akhirnya seperti itu. Berarti ini harus dipilih, ya. Harus, tadi apa langkahnya? Pertama harus biar akhirnya menjadi dan menjadi kembali ke siapa? Jadi kita ya. Nah, saya ingin membangun dua karakter ini. Ini karakternya Rasulullah. Ini aja biar saya selama 21 hari. Mulai hari ini jadilah pribadi yang selalu apa? Kenapa sih senyum? Latihan menjadi ahli surga. Ahli surga itu kata Rasulullah ciri-cirinya sebelum dia padahal masih di dunia. Ciri-ciri ahli surga yang masih ada di dunia itu kalau ditatap wajahnya selalu apa? Yes. Terus akhirnya jenengan lihat orang yang selalu tersenyum langsung dengan bilang, wih, ahli surga sedang lewat. Jadi mau dan nih kok gila. Nah ini kan terus ahli surga. Senyum terus. Senyumnya gimana tadi? Nama? 2 Tiganya apa? Tiganya keikhlasan. Ikhlas itu ketika ada 3 kerutan di mata jenengan. Ya, yang tadi. Ini berarti tandanya dia ikhlas. Izin bu, yang bukan ikhlas kan? Ada 2 tapi tidak ada kerutannya. Injing bu. Ini dua tujuh nih. Injing ngapa? Dan senyum itu wujud paling nyata orang yang bersyukur. Titik. Orang yang bersyukur mesti dalam wajib apa? Senyum. Maka Rasulullah itu adalah pribadi yang selalu tersenyum. Latihan ya. Latihan jadi apa? Harus surga. Pertama harus apa? Senyum. Yang kedua,
Jadilah pribadi yang selalu bukan diri. Angel ini. Angel ini. Makanya saya katakan ini mulia. Jenengan misalnya, tidak ada perang, tidak ada orang berantem kalau semua menggunakan bahasa me. Kenapa sih suami istri berantem? Karena dia pada posisi apa? Di. Coba semua mempunyai peran melayani, nggak ada orang berantem. Begitu pulang ke rumah, Anda bilang sama istri Anda, mama ada yang bisa ayat gitu nggak? Keren kan? Kan? Anaknya juga sama. Wahai ayahku ada yang bisa ayat. Ayahnya juga sama terhadap anaknya. Wahai anakku ada yang bisa ayat enggak? Berarti Tapi yang banyak terjadi apa? Pulang ke rumah langsung. Ada kopi? Dina mama? Di kopi kok pahit kayak gini? Dina mama? Sakit hati. Cara merubah sakit hati menjadi bahagia, rubah pribadi dari apa? Menjadi di. Di menjadi misalnya ke dalam seperti ini, orang yang itu selalu mendahulukan orang lain. Ada makanan kayak gitu, dia paling terakhir biasanya. Nah, yang masih dia Pak, malah rauman. Berarti jiwa kita masih apa? Kita belajar ya. Waktu kita kecil itu dia atau mau? Semua bayi dia atau mau? Oke. Mestinya semakin dewasa jiwa kita mulai jika ditanya, kamu kerja keras kayak gini untuk siapa? Masjid seperti ini atau dia bahasanya langsung berubah untuk kita semua. Yang paling tinggi lagi, kok bisa seperti itu untuk siapa? Untukmu. Terus dirimu, Allah yang masih saya. Ya. Kok sampai setua ini jenengan masih berarti jajarin jenengan ini bayi. Mau awal itu, jadi mulai hari ini jadilah pribadi yang mulia, selalu bukan diri. Hostingnya atau servernya langsung ke Allah. Kalau berbuat baik, jangan ke makhluk, nanti dengan sakit hati. Kalau senyum kemana? Ke orang, tapi tujuannya ke siapa? Ke Allah. Ini disenyumi tiap hari, nggak pernah senyum. Lagi urusan dia dengan Allah. Urusan dengan sudah lakukan seperti itu. Ya, oke. Dua ini ya. Pertama apa? Yang kedua apa? Usahakan sehari, mulai besok, mulai hari ini menyunyumi minimal 10 orang. Latihan mulai besok. Selama berapa lama? Lihat hari ke-22. Dengan sudah seperti ini. Begitu ditanya, kok senyum sih? Emang saya senyum. Sampai senyum aja tidak. Halo. Yang kedua apa? Tolong sepagi mungkin dengan memasukkan infak ke kotak-kotak yang terdekat. Rakitan mau dilatih selama berapa lama? Barang siapa yang satu, maka Allah akan mendi sebanyak 10-700 kali lipat. Barang siapa yang bersedekah satu, maka Allah akan melipat gandakan sedekah dengan itu dengan berkali-kali. Sedekah terbaik kapan? Pagi, habis sholat subuh. Saya selalu bilang kepada kawan-kawan saya di UMKM dan sebagainya, saya sering katakan, bahkan saya nggak perlu sebutkan, ada di Jalan Kaliurang, itu adalah yang jualan sesuatu yang jualan makanan lah, saya anggap itu ya, bubur lah kayak gitu. Saya bilang yang namanya sedekah itu harus yang terbaik di awal. Itu dia lakukan itu. Dia selalu memberikan 5 kotak terbaiknya di pagi hari kepada siapapun yang datang di hari. Penjual 5 terbaik, pembeli 5 pertama itu digratiskan. Apa yang terjadi selalu saya tanya di sorenya, pirokan minimal 10 kali lipat dari awal. Yang 5 itu 50 mangkok pasti dijual. Lain dengan yang jualan roti, ada namanya night sale, betul? Night sale yang di mall-mall itu adalah roti-roti yang kira-kira besar apa itu.
Jadi disedekahkan di saat-saat terakhir itu berarti yang disedekahkan itu adalah barang yang sudah tidak laku. Jangan dengan kalau sedekah terbaik pada kapan? Esok. Akhirnya yang ke toko tadi itu saya selalu yang pertama. Karena saya tahu lah saya. Akhirnya gratis terus kan. Oke, silakan tiap pagi nggak penting nilainya, yang penting biasakan selama berapa lama kawan? Untuk sedekah. Masukkan ke mana? 2000 tiap hari. Gerakan 1000 sehari berarti sebulan sudah berapa? Kalikan dengan jamaahnya, masjid ini akan semakin jos. Hanya gerakan berapa? 1000 wes, nggak banyak-banyak. Nggak usah mulu-mulu. Tiap pagi masukkan apa? Sedekah terbaikmu berapa? 1000. Latih terus menjadi sebuah ketidakbiasaan, menjadi ketidaksadaran sehingga menjadi habit Anda. Sip? Keren? Pun sampai di sini dulu ya. Kita jam berapa ini? 7:01. Oke. Ya, Mas Danur. Senang lupa. Mas Danur. Senang, semangat, sukses, mulia, bisa, harus bisa, pasti bisa, yakin bisa, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.